Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys ya, admin kali ini akan menceritakan alur cerita manhwa tentang ketika para dewa ingin mencari penerusnya, ia memindahkan para manusia masuk ke dalam dunia game. Manusia terakhir yang dapat bertahan hidup yang akan menjadi penerusnya. Nah, bagi teman-teman yang masih berpuasa, silahkan ngabuburitnya sambil menonton video yang admin buat. Langsung saja kita ke alur ceritanya. Check it out. Menurut standarku, manusia bisa dibagi menjadi 3 jenis. Pahlawan, orang biasa, dan penjahat. Tetapi tidak semua pahlawan itu orang hebat. Dan tidak semua orang biasa itu orang normal. Karena itu, kita juga tidak bisa mengatakan seorang itu jahat hanya karena dia adalah penjahat. Walaupun tentu saja, di dunia ini ada juga beberapa hal yang sesuai dengan apa yang terlihat. Kalau begitu, aku termasuk yang mana? Tidak perlu diragukan sedikitpun. Aku adalah penjahat. Di awal cerita, beberapa orang telah dipindahkan di tempat tutorial. Orang-orang yang telah dipindahkan, ia merasa kebingungan. Ah, sialan, apa-apaan ini? Ini di mana? Kemudian, seseorang mencoba untuk membuat situasinya tenang. Pertama-tama, jangan panik dan tetap tenang. Mari pikirkan dengan kepala dingin. Mendengar perkataan itu, salah satu dari seorang tersebut menjadi kesal. Kepala dingin? Kepala dingin apanya? Brengsek! Kau yang menculik kami ya? Seketika saja, orang tersebut menyerangnya menggunakan lututnya. Bu! Ia kemudian mengajaknya bicara kembali. Namaku Chan Seok Kim. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Tapi aku juga baru saja bangun, sama seperti kalian. Jadi jangan membuat tuduhan yang tidak-tidak. Orang tersebut masih tidak percaya. Omong kosong, kau menyuruhku percaya padamu? Seketika saja seorang pria berbicara. Nama saya Sung Hon. Orang ini akan menjadi MC pada alur cerita kita kali ini. Tidak seperti MC pada umumnya, MC kita kali ini justru memiliki karakter yang sebaliknya. Ia melakukan perampokan, pencurian, bahkan pembunuhan. Baik, kita lanjutkan alur ceritanya. Seorang wanita kemudian memperkenalkan dirinya. Nama saya Minayo. Orang yang marah-marah tadi kemudian memperkenalkan dirinya juga. Sial, sebenarnya apa yang terjadi? Aku Pil Subsin. Saat mereka telah memperkenalkan dirinya, tiba-tiba quest layar muncul. Quest tingkat tutorial. Perkenalan diri dalam proses. Hadiah reputasi. Orang-orang itu pun menjadi kebingungan. Layar aneh ini. Kalian juga bisa melihatnya kan? Wah, sialan. Kayaknya aku terlalu banyak minum kemarin. Aku jadi melihat hal yang aneh. Tunggu dulu. Di depan kalian juga muncul layar quest kan? Chan Seok Kim berkata. Sebenarnya situasi apa ini? Sepertinya kita semua harus membicarakannya. Pil Subsin yang masih merasa kesal, ia berkata, Hei bapak tua, kenapa tiba-tiba kau jadi sok memimpin? Minayo yang mendengarnya, ia langsung marahinya. Hei, daripada itu, yang penting sekarang kita harus memahami situasinya dulu. Hah, dasar anak SMA sialan. Kau pikir kau lebih baik dariku? Seketika saja, MC kita atau Sung Hon berbicara. Sepertinya, lebih baik kau diam saja. Ia kemudian menunjuk sebuah pintu. Seketika saja dari pintu tersebut muncul mayat hidup. Buah! Orang-orang itu tersebut langsung menjadi ketakutan. Sialan, apa itu? Kemudian layar quest muncul kembali. Quest tingkat tutorial. Bertahan hidup, pembantaian, dan melarikan diri. Bertahan hidup dari mayat hidup itu. Syarat pencapaiannya, bertahan hidup selesai apabila Anda bertahan hidup selama 1 hari di dalam gedung atau Anda tersisa sendiri. Pembantaian selesai apabila Anda membunuh semua orang yang dirasuki roh jahat. Melarikan diri selesai apabila Anda berhasil melarikan diri dengan menemukan jalan keluar yang mungkin ada atau tidak ada. Saat mayat hidup itu masuk, seketika saja Chan Seok Kim langsung memukul wajahnya. Mayat hidup itu pun langsung terpukul mundur dan hampir terjatuh. Makhluk ini lemah. Semuanya, ambil apapun yang ada. Dia cuma seorang diri. Kalau kita berempat menyerang, kita bisa membunuhnya. Ketiga orang tersebut pun langsung mencari senjata di sekitarnya. Kemudian dari tempat lain, para dewa memantau keempat orang itu. Apakah sudah dimulai? Ya, sekarang baru saja dimulai tutorialnya. Oh, orang-orang ini sedikit berbeda ya. Aku baru melihatnya sekarang, jadi aku tidak mengerti apa yang sudah terjadi. Kenapa dimulai secepat ini? Orang tersebut pun menjelaskannya. Apakah Anda lihat si rambut pirang itu? Laki-laki itu bernama Pil Subsin.
Dia yang pertama kali bangun di antara mereka berempat. Dan dia yang terlebih dahulu mengidentifikasi sebagian besar sistem kita. Tetapi setelahnya, dia berpura-pura pingsan seperti yang lainnya. Walaupun dia sudah lebih dulu tahu tentang sistem seperti layar status dan skill, tapi dia tidak memberitahu siapapun. Orang itu yang mendengarnya langsung tertawa. Hahaha, cerdik sekali. Ini jadi sangat seru. Yang mengejutkan, Chan Seok Kim pun juga demikian. Dia telah memiliki skill sejak awal. Skill adalah hal yang umum. Yang jadi masalah adalah tingkatnya yang tinggi. Orang yang sejak awal memiliki skill tingkat B sangatlah langka. Keempat orang tersebut memiliki skill yang berbeda-beda. Yang Seok Kim, kepemimpinan tingkat B, bela diri kelas paling rendah. Minayo, pedang kelas rendah. Pilsopsin, mengancam tingkat B. Terakhir MC kita, Sung Hon Yo, konsentrasi tingkat C. Berkat orang itu, mereka bisa kembali sadar dari efek skill menakutkan orang kerasukan itu, bukan? Ternyata begitu. Apakah mereka yang akan menyelesaikan tutorial duluan? Seketika saja, para dewa terkejut melihat di tempat tutorial. Tunggu dulu, bagaimana bisa seperti ini? Ini mengejutkan. Di tempat tutorial, Sung Hon diam-diam menusuk leher Chan Seok Kim. Seketika saja itu membuatnya mati. Maafkan saya, setelah dipikir-pikir, hanya ini cara agar bisa bertahan hidup. Minayo yang melihatnya langsung menangis histeris dan ketakutan. Ini mimpi buruk, mimpi buruk, mimpi buruk. Seketika saja, Sung Hon langsung membunuh Minayo. Terakhir, satu lagi. Pilsopsin yang melihatnya langsung terkejut. Apa yang kau lakukan, brengsek? Seketika saja, Sung Hon langsung membunuh Pilsopsin. Ia telah membunuh ketiga orang tersebut. Setelah ia membunuh ketiga orang tersebut, ia lulus dari quest tutorial. Nama, Sung Hon Yo. Reputasi 5. Reputasi buruk 10. Strength 8. Agility 11. Stamina 9. Wisdom 16. Mana 0. Luck 9. Status normal. Selamat, Anda telah menyelesaikan quest tutorial bertahan hidup, pembantaian, melarikan diri. Anda telah terpilih sebagai pemain The Mission. Game luar biasa untuk memilih penerus dewa berikutnya. Kemudian muncul supporter bertemu dengan Sung Hon. Senang bertemu dengan Anda, Sung Hon. Ini adalah ruang permulaan. Saya adalah supporter Anda, Jerry. Dunia ini adalah The Mission, sebuah panggung besar yang dibuat oleh para dewa untuk memilih penerus mereka. Semakin lama Anda bertahan di dunia The Mission, maka peluang Anda terpilih menjadi penerus dewa lebih tinggi. Sung Hon yang mendengarnya berkata dalam hatinya, memilih dewa melalui The Mission? Mulai dari layar status, sampai orang yang bernama Jerry yang bisa teleportasi dalam sekejap, ini memang bukan dunia yang kuketahui. Jadi ini situasi yang sering ada dalam novel fantasi. Jerry kemudian menjelaskannya. Benar sekali. Mungkin juga akan lebih familiar kalau Anda pernah bermain game. Hanya saja perbedaannya dengan game adalah kematian benar-benar ada. Dan cara untuk dapat keluar dari dunia ini adalah mati atau menjadi dewa. Namun jangan khawatir, Anda bisa kembali hidup apabila Anda mati satu kali. Jadi Anda memiliki 2 nyawa. Sung Hon yang mendengarnya berkata dalam hatinya, bisa-bisanya dia bilang jangan khawatir. Dasar tidak tahu malu. Tapi kalau benar aku punya 2 nyawa, berarti 3 orang yang aku bunuh di tutorial itu juga. Sung Hon kemudian menyuruh Jerry untuk mengobati tangannya. Maaf daripada itu, tapi Anda bisa mengobati ini terlebih dahulu. Seketika saja, Jerry langsung mengobati tangan tersebut. Kemudian muncul status Sung Hon. Statusnya sebagai pengkhianat. Jerry yang melihatnya, ia berkata dalam hatinya, dia mendapat titel pengkhianat di tutorial? Sebenarnya siapa orang ini? Ia kemudian melanjutkan penjelasannya. Saya akan memberikan waktu untuk Anda bersiap-siap sebelum pertarungan yang sebenarnya. Jika Anda memeriksa inventory, Anda bisa menemukan hadiah dari level tutorial. Setelah itu, Anda bisa membeli item atau skill yang akan digunakan dalam pertarungan. Setelah 3 jam kemudian, Sung Hon masih memilih item dan skill yang akan digunakan. Sudah berapa jam? Benar-benar tidak ada habisnya memilih. Ia kemudian memilih item dan skill. Ia membeli pedang kelas paling rendah, membeli 3 jurus pedang, membeli inventory kelas rendah. Jerry yang melihatnya, ia berkata kembali dalam hatinya, apakah akhirnya dia sudah memutuskan? Bahkan dia tidak ragu untuk membeli inventory yang mahal. Oh, bahan makanan dan peralatan berkemah juga.
Anak ini benar-benar tahu apa yang penting untuk jangka panjang. Dan juga, daripada skill yang canggih, dia memilih buku sihir Sok. Pilihan bagus untuk The Mission, di mana bertahan hidup itu penting. Sung Hoon pun telah selesai memilih item dan skill. Baiklah, ini sudah cukup. Apakah Anda sudah siap? Kalau begitu, ayo pergi ke pertarungan yang sebenarnya. Seketika saja muncul seekor anjing. Tolong bunuh anjing ini. Sung Hoon yang melihatnya yang menjadi kebingungan. Jika Anda membunuh anjing ini, maka pertarungan sebenarnya akan berakhir dan Anda bisa beristirahat. Tentu saja, anjingnya tidak akan memberontak. Toh, bukannya Anda sudah pernah melakukannya? Sung Hoon kemudian memantapkan hatinya. Benar, toh aku sudah pernah membunuh 3 orang. Jadi ini tidak akan berbeda. Ia kemudian membunuh anjing tersebut menggunakan pedangnya. Sangat bagus, karena Anda tidak mengulur waktu. Kalau begitu, silahkan beristirahat. Seketika saja Sung Hoon langsung muntah. Jerry yang melihatnya, ia berpikir bahwa Sung Hoon akan menyerah dan meminta untuk dikembalikan. Akan tetapi seketika saja, Sung Hoon memegang kaki Jerry. 1 ekor lagi. Jerry yang mendengarnya langsung merinding. Ah, baiklah, berapapun yang kau minta. Ini adalah kesempatan untuk melatih skillku sebelum pergi ke The Mission. Lebih dari 100 ekor anjing, lalu kuda, sapi, dan hewan besar lainnya. Goblin, lizardman, dan orc pun sudah kubunuh. Setelah terbiasa dengan pedang, bersamaan dengan saran terakhir dari Jerry, The Mission telah dimulai. Saran dari Jerry, jagalah nyawamu baik-baik. Sung Hoon dan peserta lain pun langsung dipindahkan ke The Mission. Setelah dipindahkan, orang-orang itu menjadi kebingungan dan ketakutan. Apa ini? Lagi-lagi muncul di tempat tani. Hei brengsek, tolong kembalikan aku. Berbeda dengan Sung Hoon, dia justru tetap tenang dan tetap berpikir untuk mencari supporter. Bukan saatnya untuk bersantai di sini. Aku harus buru-buru. Dunia The Mission telah dimulai. Pasti ada supporter semacam Jerry di sini. Ia kemudian datang ke pos misi. Seorang wanita kemudian berkata, "Selamat datang, pemain. Terima kasih telah datang ke pos misi kota pertama untuk pertama kalinya. Para pemain tidak bisa keluar dari kota dan harus menyelesaikan quest yang diberikan di pos misi. Karena Anda pemula, Anda bisa mendapatkan quest seperti membersihkan kelompok tikus." Sung Hoon yang mendengarnya berkata, "Sampai ada quest juga? Ini benar-benar game yang mempertaruhkan nyawa ya." Hadiahnya biasa saja, tapi ada yang disebut bonus jika menyelesaikan pertama kali. Quest tersebut adalah membersihkan kelompok tikus. Tingkat E. Kegaduhan disebabkan karena munculnya kelompok tikus di gudang. Singkirkanlah kelompok tikus yang ada di gudang. Syarat pencapaian: setiap misi memiliki 3 level pencapaian. Penangkap tikus, tangkap 5 tikus. Pemburu harus menangkap 20 tikus. Terakhir pembantai harus menangkap 100 tikus. Hadiah dasar 500 guil. Reputasi bertambah 1. Ada tambahan hadiah sesuai dengan pencapaian. Bonus jika menyelesaikan level pembantai pertama kali. Bonus status poin bertambah 1. Walaupun ini hanyalah game, masa tidak ada level atau anjuran bagaimana cara menaikkan status? Akan lebih baik kalau aku mendapatkan status poin dan cepat menaikkannya, kan? Sung Hoon kemudian memilih untuk memberantas tikus. Seketika saja, ia dipindahkan ke tempat misi. Kalau cuma tikus sih, aku pasti bisa menangkapnya dengan cepat, kan? Saat ia telah sampai, ia baru menyadarinya bahwa untuk menangkap tikus sangatlah susah. Aku tidak bisa menangkapnya karena mereka terlalu kecil dan sangat cepat. Jangankan 5 ekor, 1 ekor saja apa bisa kutangkap? Mereka juga tidak memberitahukan cara untuk menghentikan quest ini. Itu artinya, aku tidak akan bisa keluar dari gudang ini kalau questnya tidak selesai. Ia kemudian mengeluarkan roti dari inventorinya. Untung aku sudah menyiapkan bahan makan. Kalau tidak, aku bisa mati kelaparan selagi menangkap tikus. Ia kemudian mengeluarkan racun kelas paling rendah. Sung Hoon memberikan racun pada roti itu dan memberikannya pada tikus-tikus itu. Saat tikus-tikus itu makannya, semua tikus-tikus itu langsung mati. Ia pun berpindah tempat kembali ke The Mission. Selamat, Anda sudah selesai menangkap kelompok tikusnya? Luar biasa. Orang-orang yang mendengarnya, ia langsung terkejut. Orang itu, sepertinya dia sudah menyelesaikan quest. Apa?
Cepat sekali. Bagaimana caranya? Sung Hun yang merasa agak kesal berkata dalam hatinya. Apa dia sengaja menarik perhatian orang dengan mengatakannya sekeras itu? Dasar menyebalkan. Ketawa saja deh. Tidak ada untungnya aku marah. Hahaha. Efek status dari Sung Hun adalah pengkhianat. Menyembunyikan pisau dalam tawa. Tidak mudah terguncang. Kemampuan resistansi status abnormal sedikit meningkat. Kemudian seseorang bertanya kepada Sung Hun. Permisi, saya dengar bahwa Anda baru saja menyelesaikan kuis menangkap tikus. Kalau tidak keberatan, apa Anda bisa memberikan informasi? Sung Hun yang mendengarnya berkata dalam hatinya. Abaikan saja kata-kata yang tidak berguna. Tapi tunggu dulu. Bukan begitu. Ia kemudian bertanya balik kepada orang itu. Apa Anda bisa memberitahu titel yang Anda miliki? Orang tersebut berkata, Titel? Kenapa tiba-tiba menanyakan itu? Titel saya, penyintas yang berani. Penjelasan dari penyintas, orang yang mampu bertahan hidup. Sung Hun kemudian berkata dalam hatinya. Dari titel yang dimilikinya, sepertinya dia orang yang bisa dipercaya. Karena titelku adalah pengkhianat, lebih baik aku memberikan kesan baik pada mereka untuk kedepannya. Ia kemudian memberikan saran kepada orang tersebut. Sebisa mungkin, jangan lakukan kuis menangkap tikus. Saya tidak menyarankan kuis itu kalau kalian tidak memiliki persiapan yang cukup. Orang tersebut yang mendengarnya, ia menjadi kebingungan. Tapi Anda baru saja menyelesaikannya kan? Orang-orang yang di sekitarnya mendengarnya yang menjadi kesal. Hei, bagi-bagi informasi dong. Dia sengaja mau menyelesaikan kuis yang mudah sendirian ya. Cuma menangkap tikus, apa susahnya sih? Dasar penipu. Sung Hun yang mendengarnya, ia hanya tertawa. Dasar orang-orang bodoh. Orang-orang tersebut pun langsung mengambil misi menangkap tikus. Kemudian Sung Hun mengambil misi selanjutnya. Kalau begitu, berikan saya quest memburu serigala. Orang yang bertanya kepada Sung Hun tadi, ia tetap mendengarkan saran Sung Hun. Ia kemudian mengambil misi untuk menangkap hama. Kemudian ia berteriak kepada Sung Hun. Tunggu, apa Anda tidak mau bermain bersama? Saya dan pacar saya sudah bermain bersama sejak tutorial. Setelah saya tanyakan pada orang-orang di sini, katanya kita bisa bermain bersama untuk menyelesaikan quest. Sung Hun sesaat sebelum berpindah tempat, ia berkata, saya menolak. Saya akan berburu sendiri. Sung Hun pun berpindah tempat ke misi selanjutnya. Saat ia sampai, ia memasang jebakan dan memberikan racun kepada pisaunya. Seketika saja, muncul seekor serigala yang sangat besar. Sung Hun yang melihatnya, ia berkata, bagus, yang harus kubunuh duluan adalah kau. Saat serigala tersebut ingin menyerang Sung Hun, seketika saja salah satu serigala tersebut terkena jebakan yang telah dipasang Sung Hun. Sung Hun dengan cepat menebas serigala tersebut. Akan tetapi, dengan cepat, serigala tersebut langsung melompat. Walaupun terluka, serigala tetap serigala ya. Kemudian Sung Hun menyerangnya menggunakan sihir petir. Saat serigala tersebut tidak bergerak, Sung Hun dengan cepat langsung menusuk lehernya. Tiba-tiba saja, serigala satunya langsung menggigit lengan Sung Hun dari belakang. Sial, pedangnya tidak bisa ditarik. Sung Hun kemudian melepaskan pedangnya dan menjatuhkan dirinya ke belakang. Saat serigala tersebut tertimpa Sung Hun dengan cepat mengeluarkan pisau beracunnya dan menusuk serigala tersebut. Skill analisa racun kelas paling rendah dan pemasangan perangkap kelas rendah mengurangi kemungkinan untuk menyadari bahwa ada racun dalam makanan. Berdasarkan pengalaman menangkap tikus, aku menggabungkan skill, racun, dan perangkap untuk menciptakan sinergi. Dan hasilnya, aku bisa membunuh 30 ekor serigala sendirian. Kemudian layar quest muncul. Anda telah menyelesaikan quest memburu serigala yang sakit. Anda telah memenuhi syarat pembantai. Hadiah dasar 2000 guil. Reputasi bertambah 3. Hadiah tambahan 6000 guil. Bonus status poin bertambah 2. Sarung tangan kulit serigala. Proses penyelesaian sedang dihitung. Strength meningkat 1. Stamina meningkat 1. Sung Hun pun kembali ke tempat the mission. Wah, lagi-lagi Anda yang pertama kali menyelesaikan quest. Sung Hun dengan sikap dinginnya ia berkata, saya tahu, jadi tolong diam sedikit. Hehehe, tentu saja saya terkejut. Apa Anda baik-baik saja? Sung Hun kemudian bertanya soal penginapan. Daripada itu, apakah Anda tahu di mana penginapan berada? Anda dapat menemukan penginapan jika Anda pergi ke bagian kiri dari alun-alun. Saat Sung Hun masuk ke penginapan tersebut,
Tiba-tiba saja dia dihampiri oleh pria besar. "Kau punya uang? Karena ada orang yang makan dan minum tanpa membayar. Jadi tolong perlihatkan dulu uangnya." Seketika saja Sungun memperlihatkan uangnya. Uangnya tersebut bernilai 70.000 guil. "Wah, itu sudah cukup. Selamat datang. Apa yang akan Anda pesan? Semuanya tersedia." Sunghun hanya memesan bulgogi dan nasi putih satu. Ia kemudian melihat layar statusnya kembali. Nama, Sunghun Yo. Pekerjaan, ahli pedang. Pencuri, penyihir pemula. Titel, pengkhianat. Kecenderungan, berhati jahat. Reputasi, 20. Reputasi buruk, 100. Kemampuan, strength 13, agility 14, stamina 13, wisdom 19, mana 5, luck 10, status kelelahan. Untuk sekarang, semua kemampuan sudah melewati 10. Dengan ini, kemampuan fisikku melebihi orang normal. Pemahaman skillku juga naik menjadi C. Apakah di awal peningkatannya memang secepat ini? Atau karena tingkat skillku rendah, jadi peningkatannya cepat? Saat Sungu masih memperhatikan layar questnya, tiba-tiba saja orang yang bertanya di awal, dia datang. "Kebetulan sekali. Tidak saya sangka kita bertemu lagi di sini. Senang bertemu lagi dengan Anda. Apa kami boleh bergabung?" Sungu hanya terdiam dan menganggukkan kepalanya. "Kalau tidak keberatan, apa kami boleh menanyakan nama Anda?" "Iya, nama saya Sunghun. Saya Yong Kili, dan ini pacar saya, Hina Park." Orang tersebut berterima kasih kepada Sunghun. "Terima kasih banyak. Berkat Anda, kami berhasil menghindari hal yang berat." Sunghun yang mendengarnya ia masih belum paham. "Oh, Anda belum dengar kabarnya ya?" Mendengar perkataan itu, Sunghun berkata, "Benar juga. Aku tidak pernah dengar kabar selain dari pos misi dan quest itu sendiri." Mendengar perkataan itu, orang tersebut mencoba bernegosiasi dengan Sunghun. "Kalau begitu, apakah Anda mau bertransaksi dengan kami?" "Ya, kami akan memberitahukan informasi yang kami miliki. Sebagai gantinya, tolong belikan kami makanan." Sunghun yang mendengarnya, ia berkata dalam hatinya, menarik ya. Kalau aku bisa mendapatkan informasi hanya dengan duduk dan membelikan makanan seharga beberapa puluh guil, bukan hal yang buruk kan? Baiklah, saya akan menyediakan makanan seharga 100 guil untuk kalian berdua. Silahkan. Orang tersebut mendengarnya, ia langsung gembira. Ia kemudian memberikan informasi yang ia miliki kepada Sunghun. Informasi pertama, ketika kami menyelesaikan misi pemberantasan hama, terjadi kerusuhan di seluruh kota. Semua orang yang tiba-tiba datang ke dunia yang aneh ini, tentu saja mereka tidak mungkin baik-baik saja kan? Dan tidak lama kemudian, para tentara muncul dan membereskan kerusuhan itu. Orang-orang yang masih melawan, dibawa oleh para tentara ke suatu tempat. Ada beberapa yang mati dan berakhir begitu saja. Tapi semua yang mati, semuanya bangkit kembali lagi dan menjadi kacau. Sungun yang mendengarnya, ia mengingat perkataan Jerry. Orang yang mati bangkit lagi? Jerry pernah bilang nyawa kami ada 2. Informasi kedua masih berhubungan dengan itu. Ada hukuman kematian. Beberapa menit setelahnya, orang-orang yang bangkit kembali itu mengatakan kalau semua kemampuan mereka berkurang 3. Ada total 6 kemampuan. Sekali mati totalnya jadi berkurang 18. Banyak sekali kan? Informasi ketiga, geografi di sekitar alun-alun. Ada beberapa pos misi. Ada pula toko alat tulis, restoran, penginapan, toko kelontong. Sampai tempat yang disebut kuil pekerjaan. Sungun yang mendengarnya ia langsung berpikir, pekerjaan? Aku juga memiliki pekerjaan tambahan karena aku berburu seharian. Kalau aku mendaftar pekerjaan secara resmi, apa aku akan mendapatkan skill lebih? Informasi terakhir, berkat Anda, kami memilih untuk memberantas hama. Tapi sebagian besar dari orang-orang yang memilih menangkap tikus tidak kembali. Sungun yang mendengarnya berkata, tentu saja. Alasan mengapa menangkap tikus itu susah, bukan karena tikusnya kuat. Tapi memang dari awal, sulit untuk ditangkap. Aku pun pasti kelelahan kalau aku tidak membawa bahan makanan yang cukup. Saat makanannya datang, Sungun berkata, saya akan memberikan uang makanan setiap hari untuk kalian. Sebagai gantinya, seperti hari ini, berikan informasi untuk saya. Bagaimana? Mendengar perkataan itu, orang tersebut menyetujuinya dengan senang hati. Kami akan melakukannya. Saat Sungun sedang keluar, beberapa pengemis meminta uang kepada Sungun. Seperti biasa, Sungun hanya mengabaikannya. Padahal awalnya kami semua sama.
Tapi karena salah memilih, orang-orang ini gagal beradaptasi di dunia manusia. Saat Sunghun sedang berjalan, ia menyinggol pengemis tersebut. Ya ampun, aku akan mati. Orang itu jalan sambil menabrak orang. Sunghun hanya berkata dalam hatinya, orang biasa atau orang baik pasti akan merasa bersalah dan meminta maaf karena pandangan dan tekanan dari orang-orang lain. Dan aku yang dulu menyembunyikan sifat jahatku dengan berpura-pura baik dan menundukkan kepala. Tapi sebenarnya dari awal, aku bahkan tidak memiliki perasaan baik. Hanya saja aku hidup begitu untuk menutupi jati diriku. Orang tersebut meneriaki Sunghun. Orang itu memukulku. Tidak punya sopan santun. Sunghun kemudian menatap mata orang tersebut. Kalau kau lapar, gerakkan tubuhmu. Dan jangan naikkan nada bicaramu. Kalau kau tak mau mati. Seketika saja, orang tersebut langsung ketakutan. Sekarang, aku tidak lagi memakai topeng. Keesokan harinya, Sunghun Yo pergi ke kuil pekerjaan. Saat dia sampai di sana, seorang penjaga menyambut Sunghun. Selamat datang di kuil pekerjaan. Saya Philip, ciptaan yang maha besar yang dibuat untuk membantu para pemain. Sunghun kemudian menanyakan pekerjaannya. Philip, ada yang ingin saya tanyakan. Di layar status, saya sudah memiliki pekerjaan seperti pendekar pedang, pencuri, dan penyihir pemula. Apakah pekerjaan yang didapatkan secara otomatis dan yang didapatkan di sini berbeda? Mendengar perkataan itu, Philip langsung terkejut. Dia baru 2 hari berada di dunia The Mission ini, dan sudah mendapatkan 3 pekerjaan. Dilihat-lihat, dia juga mengenakan mantel, berbeda dengan pemain lainnya. Ia kemudian menjelaskan kepada Sunghun, pekerjaan yang Anda dapatkan adalah pekerjaan sementara, yang ditentukan dari senjata apa yang biasa digunakan. Sesuai dengan namanya, karena itu pekerjaan yang sementara, jadi bisa berubah kapan saja. Kalau Anda lebih sering menggunakan kapak, maka Anda akan menjadi tentara berkapak. Dan kalau Anda hanya menggunakan sihir, maka hanya penyihir yang akan tersisa. Sedangkan pekerjaan yang didapatkan di sini tidak akan berubah dan terus berlanjut. Ini tidak hanya sekedar memilih pekerjaan, tapi juga merupakan evolusi keunikan dari para pemain. Philip kemudian memperlihatkan pekerjaan yang ada. Yang tertulis, pemanah, penyihir, ahli spiritual, rohaniwan, pencuri, pencopet, tentara bersenjata, pasukan berkuda, tentara berperisai, tentara, dokter, dan lain-lain. Tempat ini menciptakan pekerjaan yang sesuai dengan menggabungkan pengalaman pemain. Jadi ini akan menjadi pekerjaan yang sangat efisien bagi pemain itu kan? Kemudian muncul dari layar quest rekomendasi pekerjaan. Gladiator, penyihir berpedang, ahli racun, prajurit, penipu, pendekar pedang, pencuri budiman, atau ninja. Ia kemudian bertanya kepada Philip, kalau begitu, apa rekomendasi ini lebih kuat dari pekerjaan biasa? Philip dengan ramah ia menjawabnya, bisa begitu, bisa juga tidak. Dibutuhkan biaya 50.000 guild untuk memilih pekerjaan. Apakah Anda tertarik? Asalkan Anda memiliki uang, Anda bisa mengubahnya kapan saja. Sunghun kemudian memikirkan pekerjaan yang akan dibelinya. 50.000 guild pasti ada gunanya. Di antara semua ini, kalau aku menghilangkan pekerjaan yang ada batas kemampuannya, yang tersisa hanya pendekar pedang dan pencuri budiman. Dua-duanya bagus. Tapi aku tidak dapat menggunakan cara pengecut jika memilih pencuri budiman. Aku tidak suka kata-kata itu. Aku tidak tahu batas cara pengecut itu sampai di mana. Tapi akan sangat merugikan kalau aku tidak bisa menggunakan perangkap dan racun. Tidak ada pilihan lain. Baiklah, saya menginginkan pekerjaan sebagai pendekar pedang. Philip kemudian bertanya kepada Sunghun. Baiklah, ngomong-ngomong, Anda punya uang? Bayarannya 50.000 guil. Seketika saja, Sunghun langsung memberikan 50.000 guil kepada Philip. Ini, 50.000 guil. Banyak orang-orang yang kelaparan karena mereka bahkan tidak memiliki 10 guil. Aku tidak menyangka sudah ada orang yang mengumpulkan 50.000 guil. Kalau begitu, selamat karena Anda telah menjadi pendekar pedang. Semua kemampuan meningkat 3. Pemahaman skill meningkat sedikit. Anda telah mempelajari skill berjalan sendiri, khusus untuk pendekar pedang. Anda telah mempelajari skill rasa ingin tahu tak terhingga, khusus untuk pendekar pedang. Total kemampuannya naik 18. Kemudian, saat Sunghun telah keluar dari kuil pekerjaan,
Ia berkata dalam hatinya, kira-kira skill aktif berjalan sendiri memiliki efek seperti apa ya? Tubuhku jadi gatal, aku harus cepat-cepat. Saat ia masih berjalan, dua orang sedang mengamati Sunghun. Dua orang itu, kenapa rasanya mereka sedang memperhatikanku? Kalau dilihat dari peralatannya, mereka memiliki keahlian. Apa mereka melihatku juga? Karena aku juga membawa senjata. Kemudian, wanita yang memperhatikan Sunghun, ia tiba-tiba saja didekati oleh beberapa orang. Hei, nona yang di situ. Kakakku ingin bicara denganmu. Apa kau tidak dengar? Wanita tersebut berkata, lepaskan. Aku tidak akan mengatakannya dua kali. Kalau kau tidak ingin lenganmu putus, lepaskan ini. Orang tersebut yang mendengarnya, ia menjadi kesal. Kau pikir kau siapa? Mungkin otakmu aneh. Seketika saja, wanita tersebut langsung menebas lengan laki-laki itu. Ah, tanganku, tanganku. Wanita itu dengan tatapan membunuhnya, ia berkata, teruslah menghalangi jalanku, kalau kau mau hidup dengan satu lengan saja. Seketika saja, teman-temannya langsung lari ketakutan. Efek yang wanita itu pakai adalah efek amarah, membuat lawan ketakutan, bisa membuat kesulitan bernafas dengan pukulan fatal. Sunghun yang melihatnya, ia berkata, tekanan macam apa itu? Aku tak tahu kenapa, tapi mungkin itu tidak berlaku untukku, karena kemampuanku meningkat setelah mendapatkan pekerjaan tetap. Kemudian, orang yang satunya menghampiri Sunghun. Hei kau, kalau kulihat, sepertinya kau cukup pintar. Sunghun hanya berkata, apa maksudmu? Jangan berpura-pura. Melihat dari pakaian dan pedang itu, berarti kau melakukan sesuatu yang spesial di quest tutorial. Apalagi kau baru saja keluar dari kuil pekerjaan. Berarti kau mungkin juga sudah memiliki pekerjaan. Kalau begitu, beritahu satu hal saja. Titelku pemimpin. Apa titelmu? Sunghun kemudian memikirkan perkataan itu. Kalau di sini aku bilang gelarku adalah pengkhianat atau penyintas yang pengecut, mereka pasti akan langsung menjaga jarak dalam sekejap. Seperti biasa, dengan niat liciknya, ia berkata, titelku bukan sesuatu yang hebat, jadi akan kuberitahukan. Titelku adalah penyintas yang berani. Di dalam hatinya berkata, untung aku dengar tentang gelar ini dari Yongki. Pria tersebut kemudian mengajak Sunghun untuk bergabung. Namaku Muhanka. Kau, apa kau mau bergabung bersama kami? Kalau kau bergabung bersama kami, kau akan mendapatkan rekan yang bisa dipercaya, juga bantuan secara finansial. Selain itu, kau juga bisa dapat perlindungan dari orang kuat sepertiku. Kau tidak percaya? Tenagaku berada di angka 50. Saat kita datang ke sini, kemampuan kita di dunia nyata diukur dan diubah menjadi angka. Jadi orang sepertiku memiliki tenaga yang tinggi. Orang yang pintar di dunia nyata akan memiliki kebijaksanaan yang tinggi. Mendengar perkataan itu, Sunghun langsung mengecek statusnya. Tenagaku tidak lebih dari 20. Bahkan setelah mendapatkan bonus dari pekerjaan. Dan dia 50. Game ini sangat tidak adil ya. Ia kemudian menolak ajakan tersebut. Maaf, tapi aku menolak. Aku lebih suka sendiri. Muhankan hanya tersenyum dan berkata, kalau nanti kau berubah pikiran, carilah grup Haetai. Aku akan memperlakukanmu dengan baik. Setelah mendengar perkataan Muhankan, ia menjadi terburu-buru. Aku harus melakukan quest lebih cepat kalau aku mau menaikkan kemampuanku. Agar bisa membeli barang di kota ini, aku harus menaikkan tingkat kesulitannya dan mendapatkan hadiah lebih banyak. Saat ia ingin mengambil misi, tiba-tiba saja ia bersamaan dengan wanita yang tadi. Tolong berikan quest melawan orang yang sakit. Part pertama selesai. Sekian dan terima kasih.